Oke, Diego, malam. Nah, malam Gimana gamenya, progresnya? buruk sekali. Seperti apa jadinya? Ya, sama aja sih. Aku cuma nambahin beberapa gambar-gambar dan konsepnya jadi ya diacak-acak gitu lah. Oke, Coba mungkin nggak ada yang ah, berbeda sebenarnya. Sebenarnya nggak ada juga yang kayak aku nggak bisa bikin kayak yang nggak bisa aku develop gitu. Cuma nambah-nambahin gambar aja. oke. Coba mungkin bisa di share screen dulu deh. Bentar ya. So, Reski tadi ada di waiting room kayaknya. Oh iya kah? Udah aku invite loh. Belum join dia. Bentar ya. Aku buka dulu. Bentar, kemarin tuh aku ngasih undangan ke orang tua kalian tuh jam berapa ya? Aduh, Mister lupa deh. Mama masih kerja kok. Kenapa? Mama kerja kayaknya. Jadi enggak. Oh, ya berarti nggak nggak datang dong berarti. Enggak. Oh, Oke. Gue share screen. Nah, jadi kayak gini aja. Kayak nggak ada juga yang berbeda. oke. Terus gimana tuh mainnya? Ya, aku lebih suka kayak gini aja jalannya. Masih lebih masuk akal. Loncatnya juga udah oke lah. Oh iya, loncatnya udah bagus ya. Iya. Iya, 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 iya. Jadi kayak rumah. Kayak Grotopia sekarang. Bukan kayak Ninja Climb lagi. Oke. Ya. Sekalian sekalian apa? Diego itu di npm apa ya? Sintaknya tuh npm run build, Hah? npm Gimana run gimana? build di terminal kayak biasa tuh, tapi bukan npm run ya. npm Oh gimana sih buka terminalnya? run build. Nah, gini. Aku mau buka itu ya gimana? Buka apanya tuh? Terminalnya di bawah sini. Nah, ini nih. npm unbuild. Eh, ya. Eh, Reski gimana Reski? Gimana Reski? Suaranya nggak kedengeran Reski.
Mana? Suaranya nggak kedengeran, Reski. Tuh, Reski ngomong atau enggak ya? Sorry, suaranya nggak kedengeran beneran. Gimana dia kok udah bisa NPM run full? Masih let. Ah, masih low. Coba Reski share screen deh. Gimana? Udah diganti background sama karakternya. Coba share screen aja deh. Mana, 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 mana. Mana yang Reski kerjain? Di run aja. Di run aja Reski. Oke, NPM run start. Terus gimana? Coba lihat, lihat, lihat. Errornya apa sih? Itu error ya. Coba lihat terminalnya. Terminalnya digeser ke bawah. Terminalnya, bukan itunya. Oh, Reski pilih file yang di atas. Terus open folder. Terus eh, foldernya dicek, kecek dulu, raster, terus yang mana? Yang Corona Buster ya. Ya udah. Terus enggak, jangan di double klik, diklik terus pilih select folder, diklik. Nah, habis itu pilih select folder yang di bawah itu loh. Astaga. Di back garis tanda panah kiri atas. Nah, itu pilih open. Itulah ada tulisannya open di kanan bawah. Eh, kok kayak gitu? Salah. Silang, 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 silang. Kanan atas. File, terus new folder. New folder. Apa? Open folder. Open folder. Bukan open file. Diklik. Nah, terus select folder. Ya udah, run di situ terminalnya.
Mana katanya gambar itunya diganti. Katanya backgroundnya udah diganti. Gimana Reski? Hmm? Reski tadi udah cari background belum sih? Bisa tolong dijawab nggak? Mister tanya nih. Reski, Mister tanya. Tadi itu udah cari background atau belum? Gimana Diego? Udah selesai NPM run build-nya? Kayaknya udah. Cuma aku nggak tahu mau ngapain dengan hal ini. Eh, Terus ini ya. di apa di folder build-nya itu Ini bukan sih. bentar. Oke, udah selesai ya. Oke, nah terus ya, bisa ke cek passer, habis itu itu disimpan di itu kan si kan ya si passer claim ninja, habis itu pilih disk. Just. Mhm. DIST. Ada nggak folder DIST? Ya udah masuk. Kenapa? Udah. Hmm, habis itu mungkin bisa buka Nativefly-nya sekalian di-publish di Nativefly aja. Ah, oke. Ya. Terus nanti linknya bisa kirim ke Mister. Ntar kita mulai di jam 18.55 ya presentasinya. Karena kemarin Mister ngundang orang tua kalian di 18.55. Lupa cara uploadnya gimana, Mister Bumbu. Cuma add new slide ya. Mungkin bisa share screen, Diego. Oh, udah share screen. Share screen-nya kayaknya share screen Visual Studio Code, bukan share screen itunya. Soalnya masih di Visual Studio. Oke. Nah, itu add new site. Add new site, terus import and exiting project. Terus importnya itu bawah-bawah. Bentar, 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 bentar. Oh, deploy manually, ding. Sorry, sorry. Harusnya deploy manually. Di back aja. Di back. Di back aja, di back. Oke. Add new site, deploy manually.
Nah, terus folder disknya itu di drag drop masukin dalam situ. Rescue mungkin juga bisa ngelakuin hal yang sama. Rescue ketikin di terminalnya npm run build, habis itu dipublish ke native nya. Denger ya, Reski ya. Nah, itu di set setting kalau misalkan mau ganti itu, ganti nama alamatnya. Itu new terminal aja. New terminal, habis itu npm run build. npm spasi run spasi build. Ya, udah enter. Terus Reski bisa buka native lainnya dulu sambil nunggu itu yang Mister kirim link. Terus login dulu ya. Loginnya via Gmail aja. Terus saya kok tinggal copy paste. Kenapa? Ya tuh tinggal copy paste ini. Kalau mau diganti alamatnya juga bisa sih. Tinggal set setting. Set setting, terus change set name. Iya, ganti aja namanya. Biar gampang. Eh, Terserah sih. Mau klaim boleh atau mau apa, terserah. oh, Oke. oke. Terus jangan lupa dicoba dulu. Ya, aku coba deh. Terus kirim ke aku ya, itu ya. Udah ya? Udah, oke. Udah login di websitenya, Reski. Share screen semua aja, Reski. Share screen all. Nah, login dulu, login. Emailnya Reski dong. Oh, kalau kalau itu ya berarti sign up. Daftar dulu emailnya. Itu loh, di bawah ada tulisan sign up. Nah, sign up. Hmm, Bener, masukin email sama password. Oh,
Sign up, sign up. Passwordnya harus 10 karakter ASCII. Ya udah, sign up aja, sign up. Passwordnya orang. Terus cek emailnya. Cek emailnya dulu, Reski. Emailnya tadi yang Reski itu. Ya, di Gmail. Nah, itu Notify, diklik. Yang Notify yang paling atas tuh. Nah, itu verify email. Terus itu diisi dulu. Tuh pilih personal aja. No, no, school. Personal aja, personal, personal. Personal, personal. Personal, terus I am di situ. Ada aja. Hobi developer aja. Hobi developer. Terus next. Personal, personal, personal. Personal yang paling atas, paling atas. Terus next. eh my team, my team, my team. Oke, set up and continue. Itu gak usah diisi, nggak apa-apa. eh Deploy manually. Pilih yang bawah, bawah yang bawah. Deploy manually. Oh, drag and drop. Berarti itu klik browse or to upload. Enggak, yang bawah. Browse to upload. Nah, oke. Terus ke C. Tadi udah di itu ya. Di boot ya. C, habis itu C, 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 C. Situ pasar, terus tadi gamenya double klik lagi, terus diklik aja sekali, habis itu upload, upload. Itu ditunggu aja, Rizky. Ntar bilang kalau udah ya.
Lama banget ya. Coba Mister Pen lihat disknya udah kebuat belum sih? Coba Visual Studio Code-nya dibuka deh. Reski, Visual Studio Code-nya dibuka. Visual Studio Code-nya dibuka. Itu loh yang di bawah. Yang di bawah Visual Studio Code. Nah, iya diklik aja. Udah kebuat belum sih? VM RAM build. Oh ya udah. Oh oke. Oke. Reski coba lihat lagi websitenya. Tadi udah ke-upload belum websitenya, websitenya, websitenya. Lama banget. Itu skip. S- Pilih yang skip aja deh. Skip di step for now. Kelamaan. Nah, habis itu, itu apa tuh? Coba diklik deh yang ini, yang CP itu B8CDD4. Itu yang di bawah, 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 bawah. Nah, itu diklik. Apa ya? Nah, itu di oh, coba ke bawah lagi. Oh, banyak banget. Oke, lama banget ya waktunya. Coba reski ke atas deh, ke atas. Terus habis itu eh, klik yang reski set overview. Klik set overview. Klik. Eh, oh reski Anggara Tim Ting. Klik yang atasnya. Nah, terus habis itu add new site yang di kanan bawah. Add new site, terus deploy manually. Diklik, diklik. Terus yang deploy manually. Oke, terus reski ke folder C, terus parser, habis itu gamenya, nah, double klik lagi. Terus disknya di drag di drag, habis itu di drop ke dalam websitenya itu. Bisa kan? Diklik, tahan mouse-nya, habis itu digeser ke websitenya itu. Disknya aja. Nah, ya betul nggak gitu. Diklik, tahan, geser ke itu websitenya. Masukin ke websitenya. Nah, itu. Oke. Eh, dilepas dong. Maksudnya di drag, masukin ke websitenya terus dilepas. Eh, eh, ah, diklik aja deh. Klik browse to upload. Itu di bawahnya, yang lingkaran itu di bawahnya itu ada tulisan browse to upload. Nah, itu eh, C, parser, terus aha, disknya diklik, terus upload, upload, upload.
Oke, oke. Oke, itu udah tuh harusnya. Nah, itu terus pilih set setting. Nah, habis itu pilih change set name, change set name di kanan. Nah, itu diganti aja namanya. Reski game gitu aja. Nggak pakai spasi. Reski game disambung aja. Nah, udah save. Linknya kirimin ke Mister. Link berarti atasnya. Nah, itu tuh reskigame.netlify.app di itu. Nah, itu tuh itu kirimin ke Mister via chat aja. Chat Zoom. Diklik kanan, terus habis itu copy link, terus kirim ke chat. Ini orang tuanya sih kayaknya udah datang. Ayu Octavia ya orang tuanya Reski. Bener ya Reski ya? Oke. Orang tuanya Diego nggak bisa datang ya, Diego ya? Masih kerja ya Diego ya? Nggak tahu deh, coba aku tanya dulu ya. Oke, oke. Coba tanyain dulu deh. Tanyain dulu aja deh. Mister Puma, ini ada Mama. Hai, Oh, good afternoon. oke. Eh, Reski mungkin orang tuanya Reski suruh join juga sekalian. Udah Mister invite untuk masuk ke room Zoom. Suruh join Reski. Udah Mister invite orang tuanya. Nah, jadi selamat malam untuk Ibu Rosma. Rosma ya benar ya Bu, orang tua dari Diego dan Ibu Ayu, orang tua dari Reski. Jadi di sini kita itu akan melakukan PTM atau parenting meeting.
Jadi di sini tuh sebelum pembahasan lebih lanjut, aku pengen anak-anaknya mempresentasikan hasil gamenya masing-masing. Mungkin dari Diego dulu deh, mungkin. Monggo, Diego, waktu dan tempat dipersilahkan. Aku share screen ya nih. Ya, Oke. Bentar. Umur segini masih tetap pakai itu ya? Ninja-ninjaan ya? Iya, karena gampang gitu. Oke. Jadi, uh, halo, selamat malam. Nama saya Diego dan saya membuat game melalui Phaser. Phaser itu kayak apa ya? Jelasinnya. Kayak it's like a platform to help you make games. Oke. Jadi kayak udah ada blueprintnya gitu. You don't have to start from scratch. Oke. You Terus just need to choose the pictures, the guy, the character ya gitu. something like that. Oke. Terus like jadi nama game aku itu yang aku bikin Ninja Climb karena I don't know. It's just oke. Jadi dengar aja. Jadi konsep gamenya waktu aku bikin pertama itu aku pengen bikin game yang harusnya cukup simple. Ya aku pikir cukup simple ya. Ternyata susah. Nanti aku ke situ. Jadi gamenya tentang sebuah main karakter. Dia sebuah ninja cewek. Terus dia kayak jadi dia pengen ke atas apa ya namanya? Kayak ada tembok-tembok gitu dan dia pengen manjat ke atas. Nah, waktu dia pengen coba manjat ke atas, ada musuh-musuhnya yang coba menyerang dia. Terus dia bisa mengalahkan musuhnya dengan kayak lempar kunai. Kamu tahu kunai apa? Kayak shuriken gitu. Dan akhirnya dia dapat flagnya. Itu sebagai titik akhir permainannya waktu sudah selesai. Tetapi itu kan awalnya. Akhir-akhirnya ya nggak nyampe situ karena banyak sekali yang tidak berhasil dalam pembuatan game tersebut dan akhirnya jadi Growtopia. Jadi kayak game Growtopia, mau tau Growtopia nggak? Kayak, Growtopia yang di film beda ya? bukan beda banget. Growtopia tuh kayak game cuma jalan-jalan. Kalau mereka Growtopia itu cuma kayak kalau dalam game sebenarnya Growtopia kan tuh jual-jualan gitu. Cuma ini enggak, ini cuma jalan-jalan doang. Nah, gitu. Nah, itu Is it because you're lazy or what? no. Karena emang susah. I'm not used to it. Oke. Platform game. Jadi ada different kind of game style. Yang aku bikin itu platform game. Nah, kalau dilihat, the difficulties is basically everything. Karena kan, I don't know, JavaScript sama HTML, dia kalau ada, this is hard, oke? Kayak mencoba untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan, it's just hard. At least in JavaScript. Menurut aku Python masih lebih gampang, oke? Cuma ya mau gimana? That's that, you know what I mean? Terus ada creating scene. Itu aku sebenarnya pengen bikin scene satu lagi. Waktu semuanya udah nggak bisa, aku pengen bikin at least another scene di mana dia kayak kalau masuk pintu dia go to another scene. Cuma akhirnya juga nggak bisa. Karena aku ya nggak bisa, susah. Also because I don't have enough time because I have other stuff to do at school. Okay. Excuse ya. Yeah, that's my excuse. So this is what my game look like basically. So this is the main character. And Ini bukan climb, ini going down gitu ya? no. Jadi kalau what I mean by climb itu, the screen will move up gradually. Oh, oke. That's what I mean. Coba susah banget bikinnya. Like I didn't even get there because it's hard. Okay. Nah, this is what my game look like, and like if you want to see some of the codes, this is some of the codes. Coba play. Okay. If you want to play, here this. Okay. This is what it looks like basically if you play it. Okay, this is the main character.
Okay, this is her moving. Okay, okay, and then this is her jumping like that, trying to jump here. And basically this ini cuma dekorasi sebenarnya. Iya, Oke. emang cuma dekorasi. Ini dummy. This is a bed, vending machine, and rumah. Only Jadi decoration kayak as well. ya, jadi kayak rumah gitu. Nah, dan ini, you see this wall? Okay, wait. Let me go to another item. Like you see this bed? Ini kita nembus, right? Even in the wall, just making her being able to stand there using the gravity of the physics and the collider balance. It's hard, okay? Like just the fact that I'm able to do this, it's like cool, you know what I mean? But more than that, I tried to make her throw a shuriken, and that's all she can does in the whole entire game. Just throw a shuriken that doesn't even go straight. It still goes down because the X coordinate and the Y coordinate still goes at the same time negatively. Ya, jadi gitu aja. Naikin sini lagi. Oke. Ya udah, terus The habis best itu? part of this game is the way she jumps. Itu yang paling bagus sebenarnya. Oke. Dan ya gitu aja. Oke, go If you back wanna to see your the code, presentation. this is ini codingnya. Iya, nggak usah. Okay. Presentation nggak ada, itu aja. Oke, so that's the end of your That's the end of presentation. my presentation. Oke. Oke. Terima kasih untuk mendengarkan. Sekian dari saya. Selamat malam. Oke. Oke, Any input? oke, thank you Diego. Mungkin ada tanggapannya dulu nih dari orang tuanya setelah melihat game anaknya. Kalau saya sih nggak melakukan ya, jadi listening to his difficulties aja ya, I just try to understand gitu. Tapi my questions to you, Pak, is it that hard to make that kind of game with all the timeline that you have given to him? Kan Bapak udah kasih waktu tuh ya, Yeah. Jadi punya ada goalnya achieve-nya mesti begini-gini. Ternyata itu nggak kesampaian. What will be the from your observation itu apa his challenge? Is it excuse yang kata dia bilang banyak kerjaan gini-gini? If you consider him as your student for about berapa lama udah Pak ya? 6 bulan ya Pak sekarang ya? Ya, sekitar 6 bulan. Tapi untuk pertemuan bikin gamenya itu sekitar 5 pertemuan sih Bu. Jadi berarti sekitar 2 minggu, 3 mingguan lah. 2 minggu 3 mingguan untuk bikin gamenya itu. Untuk dari segi codingnya sendiri itu emang Pacer itu agak ribet untuk bikin codingnya karena men-challenging juga nih. Soalnya terus kemarin Diego lama di bagian pemilihan gambar. Gambarnya itu susah banget untuk diatur. Gambar main karakternya itu kan gambarnya itu kan bertahap tuh. Dia kan ada action waktu dia jump, ada action waktu dia run, sama ada action waktu dia diem posisi di tempat. Nah, untuk bikin gambarnya itu tuh membutuhkan waktu lama. Kemarin juga sempat aku bantu gambarnya, dan gambarnya menjadi lebih bagus lah, ya lebih masuk akal lah gambarnya lah daripada awal-awal, ya kan Diego ya. Jadi emang yang dibilang Diego emang bener agak men-challenging, agak sedikit ribet untuk bikin gamenya karena emang codingnya itu emang udah sekompleks itu Bu. Jadi emang udah kompleks, mulai dari load gambarnya, terus ngebuat gambarnya bisa gerak, terus ngebuat backgroundnya dan tile-tilenya itu juga challenging sendiri sih Bu. Gitu. Ya, dari ekspektasi terhadap tugas itu sendiri gitu. Ini yang bikin learning objektifnya anaknya apa Bapak sebagai gurunya? Maksudnya gimana Bu? Learning objektif bikin game ini gitu, ekspektasinya bahwa game harus kalau kayak saya di kelas saya punya rubrik gitu ya, rubrik penilaian bahwa gamenya gini gitu. Nah, dari yang terjadi gimana Pak? Oke, untuk gamenya sendiri itu 100% pemilihan dari Diego.
aku nggak membatasi tingkat kesulitannya akan seperti apa. Apakah dia mau bikin yang sesimpel mungkin atau mau sesulit mungkin, itu tergantung dari anaknya. Jadi Diego itu yang menyusun planningnya. Jadi nanti saya tunjukkan untuk planning awalnya Diego. Diego tuh udah nulis di Microsoft Word untuk planning awalnya. Gamenya akan jalan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, tapi untuk ekspektasinya atau kenyataannya ya seperti itu, Bu. Karena tadi terkendala di gambar, terus mungkin terkendala di waktu juga. Diego kan juga harus sekolah kan ya, Bu. Karena kan ini kan sampingan juga. Jadi mau nggak mau harus bekerja dengan waktu juga. Gitu sih. Gini Pak, maksud saya gini, Bapak kan punya time frame tuh untuk dia membuat game gitu ya. Nah, dari time frame Bapak sebagai guru, walaupun ekspektasinya dia yang bikin gitu, sebenarnya Bapak harapkan apa? Apakah tujuan Bapak untuk membuat dia membuat game itu sudah tercapai dengan challenge yang dia temukan, dengan model game yang sudah di hasil akhirnya dia. Karena gini Pak, misalnya nih ya, ini pengalaman saya kerja sama anak-anak ini. They think too complicated gitu ya. Kalau saya juga guru Pak, ya gitu ya. Jadi kita misalnya mau bikin video nih untuk anak gitu ya, untuk portfolio anak. Saya pakai simple, yang penting ekspektasi saya jadi gitu ya. Saya pakai Movie Maker aja. Kalau anak-anak enggak, dia mau pakai Adobe lah, inilah. Tapi detail-detailnya tuh harus diperhatikan. In fact, it's not important gitu. Nah, ini kan yang saya lihat ya, kayak misalnya dia memilih gambar. Memilih gambar tuh takes time kata Bapak gitu. Nah, apakah it's something that you expect from the assignment atau it's just for him that make it too complicated. Nah, dari situ tuh menurut saya, nah dia harus reflektif, goalnya kamu tuh begini. You make it too complicated, jadinya you waste your time gitu loh. Nah, saya ingin dengar dari ekspektasi Bapak terhadap game ini, sejauh mana dia mencapai target yang Bapak harapkan gitu. Oke. Oke, jadi kalau dari saya sendiri sih, saya berekspektasi gamenya Diego tuh jadi sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Tapi dengan saya ngelihat usahanya juga Diego untuk kemarin bikin-bikinnya, karena kan saya juga bimbing selama 5 pertemuan itu, benar-benar saya liatin progresnya tiap harinya, gimana dia belajar mulai menggunakan sintak, karena kan apa ya, waktu di level sebelumnya, Bu, level beginner, dia selalu bilang, saya lebih suka text script, saya lebih suka ngetik ketimbang drag and drop, ketimbang cuma drag and drop aja. Nah, mungkin setelah masuk ke text script benerannya, dia mungkin agak, apa ya, bahasanya tuh kagok atau kaget gitu, Bu. Jadi text scriptnya itu masih sering salah, masih sering lupa. Jadi setiap pertemuannya itu pasti ketinggalan. Jadi otomatis ya ketinggalan semua gitu, Bu. Jadi dari 5 pertemuan yang bikin game itu, emang dari awal tuh fokusnya ke gambar terlalu lama. Terus untuk code-nya itu juga eh, masih sering salah ketik terus. Jadi otomatis progresnya itu semakin menurun ke bawah gitu, Bu. Jadi nggak sesuai ekspektasi yang saya inginkan gitu. Cuma menurut dari saya itu udah lebih dari cukup, karena masih ada kemauan anaknya untuk membuat dan mencoba, walaupun ya gamenya nggak jadi gitulah. Oke. Ya, oke. I got it, Pak. Saya mengerti. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin Reski bisa mempresentasikan dulu. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalan dulu Reski namanya, terus langsung ke gamenya aja, ditunjukin aja Reski, langsung di share screen aja.
Monggo Reski di share screen aja Reski. Ayo Reski, di share screen aja gamenya nggak apa-apa, langsung aja. Di share screen aja gamenya kayak gimana. Selamat malam, nama saya Reski Anggara. Saya akan mempresentasikan Coronabuster. Reski wajahnya mana? Ibu Rasma mau kenalan dong. Ya. Ini game. Jadi sebenarnya ini game. Oke, jadi gamenya kayak gitu ya. Jadi dia tipenya shooting game. Jadi dia harusnya menembakin virusnya. Terus kalau misalkan dia kena hand sanitizer-nya, life-nya akan bertambah seperti itu. Oke, 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 thank you. Oke. Oke, thank you Reski. Oke. Udah cukup. Oke, thank you Reski. Mungkin aku kasih penjelasan dulu ya. Oke. Jadi untuk gamenya Reski sebenarnya Reski itu eh, tidak bisa membuat game sama sekali. Jadi game yang tadi dia presentasikan itu adalah game contoh yang ada di modul bukunya. Gitu. Mungkin untuk tanggapan orang tuanya mungkin gimana, Ibu Ayu? Mungkin ada tanggapan untuk anaknya. Gimana Ibu? Oke, kalau misalkan tidak ada tanggapan, oke jadi langsung aja. Saya langsung share screen. Jadi di sini ini level yang anak-anak ibu alami atau anak-anak ibu jalani. Oke, jadi di sini game developer. Jadi goals-nya itu sebenarnya siswa itu bisa membuat game 2D yang dapat berjalan pada browser gunain pakai bahasa pemrograman JavaScript dengan framework PSR3. Terus 24 kali pertemuan ya. Oh, oke. Oke, Bu, tidak apa-apa. Oke, terus reportnya itu 3 kali setiap 8 kali pertemuan, bahasanya JavaScript sama framework parser, kita pakai Visual Studio Code. Nah, kelasnya itu dimulai dari tanggal 1 bulan 9, terus berakhir di tanggal sekarang nih. Nah, game-game yang udah dibuat tuh ada 3 nih. Yang pertama itu ada game Collecting Star. Jadi dia kayak game-game dia ngambil-ngambil bintang, bintangnya ada di sini bertebaran, terus dia karakternya bisa jalan, gerak, ngambil-ngambil game, ngambil-ngambil bintangnya untuk dapetin skor. Terus ada game mat game ya, mat game. Jadi dia game tambah-tambahan. Jadi kalau misalkan eh, jawabnya benar, itu nanti karakter kita nyerang karakter musuhnya. Dan sebaliknya, kalau misalkan jawaban kita salah, nanti karakter musuh nyerang karakter kita. Ada time waktunya juga ya, jadi berpikir secara cepat. Terus ada game yang terakhir Corona Buster atau game yang tadi Reski mungkin presentasiin ya.
Jadi di sini ada game Corona Buster, dia tipikalnya shooting game, shooter game. Jadi dia menembaki virus-virus yang berdatangan dari atas, nembakin itunya. Terus kalau misalkan nyawanya habis, dia akan game over dan langsung ke scene game over. Terus nanti ada tombol replaynya untuk mulai kembali gamenya. Gitu. Terus turn progress-nya yang pertama dari Joseph, dari Diego dulu ya. Diego dulu, coding progress-nya kalau menurut Mister itu udah cukup baik. Udah berprogres selama kelas intermediate. Dia juga selalu mendengarkan semua instruksi yang saya berikan. Terus untuk catatan khususnya, kurangi copy paste untuk sesuatu hal. Diego tuh selama kelas intermediate, Bu, dia tuh selalu copy paste semua codingannya, semua teks scriptnya itu dia copy paste. Makanya di akhir dia kesulitan karena dia nggak terbiasa. Kalau misalkan coding kan akan lebih baiknya apa ya? Karena proses pembuatan sebuah aplikasi yang baik itu seharusnya kita ngetik dan kita ngerti stepnya satu demi satu. Kalau misalkan dia nggak hafal atau dia eh, mungkin ya nggak hafal karena keseringan copy paste. Gamenya selalu jadi 3 game ini antara Reski sama Diego sama jadi semua 3 game ini, 3 game contoh yang ini itu jadi semua gamenya. Cuma kalau Diego tuh selalu copy paste dari buku. Jadi akhirnya kena dampaknya di project akhirnya. Jadi dia agak kesulitan untuk menyusun kodenya, tapi udah aku bantu apa ya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, seenggaknya bisa jadi backgroundnya, terus bisa jadi apa, tile-tilenya, terus sama karakternya bisa jalan. Itu sudah lebih dari cukup. Terus untuk coding application-nya, Jigo juga tipikal anak yang bisa menyesuaikan kondisi dengan cepat. Karena dari awal dia buat project game ini tuh dia nggak tahu sama sekali harus mulai dari mana dan bagaimana. Karena kopasnya itu tadi, dia kan selalu copy paste. Jadi dia nggak tahu nih mulai dari mana dan bagaimana. Dia juga sering bilang, Mr. Puma, I'm give up. Saya nyerah nih, nggak bisa untuk buatnya gitu. Tapi ya pada akhirnya dia bisa nyiptain sebuah game yang simple dan itu merupakan hasil dari kerja kerasnya sendiri gitu. Karena dia mau bener-bener ngoding, ngetek scripting, walaupun masih terpatah-patah, cuma it's okay. Karakternya saya sangat suka karena dia selalu inisiatif bertanya kalau misalkan benar-benar nggak tahu dan kesulitan. Dia juga dapat memahami semua materinya dengan baik. Cuma kurang berlatih aja karena kopas tadi itu. Diego jarang on cam, cuma nggak masalah sih untuk saya karena dia selalu mendengarkan sama respon saya saat saya bertanya sesuatu atau saya ngetes apakah Diego ada di tempat atau enggak, dia selalu langsung responnya aktif. Gitu sih kalau untuk Diego. Terus untuk Reski sendiri, jadi di sini sebenarnya Reski tuh pengen bikin gamenya tuh Dragon Shooter ya, tipenya shooter game. Oh ya, kalau Diego tadi itu gamenya namanya Climb ya, dia tipenya platformer games. Oke. Nah, untuk Reski sendiri, sorry ya untuk Bu Ayu, maaf sebelumnya. Karena Reski selama berproses tuh agak kurang baik. Dia memang selalu mendengarkan semua instruksi yang saya berikan, tapi dia itu terlalu pendiam, dan nggak jarang pula dia itu nggak merespon apa yang saya tanyakan. Jadi saya nggak bisa bantu banyak dalam proses pembuatan tugas akhirnya atau project game dia. Makanya dia nggak bisa membuat game sama sekali. Karena saya sering eh, apa ya? Saya sering tanyakan, saya sering katakan, dia tuh sangat pendiam dan susah untuk diajak komunikasi, Bu. Jujur saya juga bingung gimana
harus gimana harus menanggapinya, gimana harus cara apa ya, biar dia mendengar apa ya, biar dia bisa menjawab sesuatu kalau misalkan ada kesulitan tuh dia tanya gitu loh Bu. Jujur saya bingung, walaupun sering on cam tapi ya itu tadi yang dibilang sama Bu Rosma, tidak pernah memperlihatkan wajahnya. Jadi saya nggak ngerti nih, nggak bisa baca wajah selama ngikutin pelajaran dengan saya. Jadi saya nggak ngerti apakah wajahnya ceria, apakah wajahnya terpaksa atau bagaimana, atau tidak suka atau gimana. Jadi nggak ngerti. Cuma setidaknya sampai sekarang, karena dia kan anak pindahan, dia nggak dari awal bareng sama saya, dia anak pindahan, setidaknya dia udah memberikan perubahan yang cukup besar menurut saya selama ngikutin kelas dengan saya. Karena ya dia awalnya bukan dengan saya gitu. Jadi aku saya sering bertanya nih ke Reski, sudah sampai mana Reski progresnya? Gamenya udah jadi atau belum Reski? Reski kalau ada yang bingung ditanyain ya. Cuma seringkali Reski nggak tidak merespon sama sekali pertanyaan dan apa ya, kata-kata saya gitu. Jadi eh, kurang bisa untuk bekerja bekerja sama dengan saya gitu Bu. Saya jadi bingung sendiri nih Bu, harus kayak gimana untuk menangani Reski Ibu. Gitu sih kalau dari saya Bu Ayu. Oke. Terus nextnya, jadi di sini ada teens kurikulum. Teens kurikulum jadi kita udah ngelewatin yang ini, intro to text programming udah. Kita sudah sampai di teens game developer. Nah, terus nextnya seharusnya kita akan belajar website dulu, habis itu belajar mobile, habis itu baru AI. Nah, untuk bahasanya sendiri selalu pakai bahasa JavaScript karena JavaScript itu easy to learn. Easy to learn, cuma dia agak sedikit ribet dalam pembuatan programnya. Dan Python ini khusus untuk AI course. Jadi AI itu pakai Python karena dia easy to learn juga sama popular programming language. Jadi dia bahasa pemrograman yang populer gitu sih. Next level recommendation, kalau dari saya sendiri, saya merekomendasikan akan langsung masuk ke web developer dan kelasnya dimulai tanggal 24, berarti di hari Kamis gitu. Cuma untuk saya pengen mengkonfirmasi lagi untuk Bu Rosma sama Bu Ayu, kira-kira anaknya akan lanjut ke tahap selanjutnya atau bagaimana? Begitu. Mungkin dari Bu Rosma dulu, mungkin tanggapannya bagaimana? Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Bapak boleh lanjut ke slide 12 nggak? Di slide 12 apa ya Pak ya? Oke, set 12 itu mobile app developer. Jadi setelah web ini kan bikin web, Bu. Nah, setelah membuat web tuh membuat aplikasi mobile. Ya, oke. Nah, Yang terakhir 13 setelah berarti yang AI. AI, ya, setelah itu langsung AI. AI itu Oke. uh, oke. Bagaimana Bu Rosma? Ini harus step by step ya Pak ya, nggak bisa langsung dari itu langsung ke AI gitu Pak. Misalnya bertanya nih saya. Oke. Kalau dari itu, kalau misalkan memang mau langsung loncat ke AI, tapi kelasnya itu harus menunggu teman-teman yang lain, Bu. Karena Oke. karena harus ada 4 anak di dalam satu kelas. Kalau misalkan Reski juga mau ke AI dan Diego mau ke AI, itu kelasnya akan bisa langsung dimulai. Karena kan masih di dalam pengajaran saya, masih di dalam ruang lingkup saya. Cuma kalau misalkan mau langsung loncat ke AI, itu harus cari teman 4 anak, mungkin nanti dari bagian admin bisa ngebantu mungkin. Kalau misalkan mau langsung ke AI, gitu Ya, sih Bu. pertanyaan saya lanjutan. Jadi kalau misalnya kita loncat dari web, mobile langsung ke AI itu dari sisi skills adakah yang terhilang Pak?
Untuk dari sisi skill sendiri, menurut saya eh, nggak ada yang terlewat, Oh, nggak ada oke. yang hilang karena bahasanya beda untuk AI sendiri. AI sendiri di sini pakai bahasanya Python. Jadi ini Python Mm-mm. khusus untuk AI. Dan Oke, untuk web sama mobile app ini kita masih pakai JavaScript. oke, oke. Dari sisi biaya bagaimana, Pak? Kalau untuk sisi biaya mungkin Ibu Rosma bisa langsung chat Miss Lydia di grup Oke, oke, karena oke, bagian adminnya yang ngurus sisi biayanya. Sisi biayanya beda sih kayaknya. oke. Yang untuk yang apa dari yang web itu juga sama dengan yang sekarang apa beda juga? Beda ya? Karena kemarin saya cuma diinfokan kalau mau Hmm. lanjut saya suruh bayar uang buku gitu. Saya bilang let me Oh, talk to my son first gitu. Tapi dia nggak ada oke. sebutin biaya belajar. Oh, eh, kalau misalkan yang ditawarkan itu berarti yang lanjut ke web developer, Bu. Mungkin Ya, nanti dari ibunya bisa langsung chat ke bagian admin, oh, oke, mungkin oke. langsung minta ke AI aja gitu. Enggak, kalau web developer sama dengan yang sekarang gitu biayanya. Apa Bapak nggak tahu? eh kurang tahu. Saya nggak tahu kalau untuk masalah biaya administrasi dan lain-lain saya nggak tahu. Oke. Kalau saya prinsipnya Pak, bagaimana anaknya aja sih. Cuma tadi udah bisikin saya, Ma, if possible, I would like to go to AI directly instead of going to web and sama mobile app, katanya gitu. Oh, oke. Cuma Ya, yang harus dipastikan satu lagi sih, Bu. ya. Eh, jangan kopas. Oke, I want Kopas, I want Kopas. I promise. Soalnya kalau kopas, Diego nggak ngerti sintak-sintaknya, Diego Hmm. nggak paham gimana cara membuat gambar, gimana cara Hmm. masukin gambar. Soalnya kemarin itu pas dia proses tugas akhir, dia tuh masukin gambar ke dalam platformnya itu dia lupa. Dia nggak tahu lebih tepatnya. Mister Hmm. Puma, Hmm. ini gimana cara masukinnya? Hmm. Hmm. Ya, Hmm. Ya, karena karena mungkin karena kalau kompasnya itu. Bapak ngetik kan gitu ya, terus langsung ada pop up reminder kali ya, this is what you missing gitu ya, this is what you Iya, missing gitu. iya, Tuh. betul, Bu. Ya, Pak, kalau di Betul. sekolah itu ada konteks yang namanya apa? Detention for being plagiar. Nah, mungkin dia perlu dikerjain Itu begitu bukan kali, Pak. plagiarism, itu bukan plagiarism. Cuma copy paste Copy berarti. paste kan plagiarism ya, you are not Bahkan tulisnya diganti, ambil copy still, paste. Cuma ya. formatnya doang. Prinsipnya kalau saya gitu sih, Mr. Puma, if then Aha, he is agree, I will support. Tapi he just then told me kalau bisa aku mau langsung kayak AI aja. So then I will contact admin ya to find out ya iya, if possible or if ah, not then wait then how long it will be gitu ya Pak ya. iya, heeh. Oke. Pak Untuk satu lagi. karena ya, gimana? Ya. Ini sebenarnya dia ini tertarik untuk belajar gini karena he's now in grade 11 ya. Tahun depan dia masuk kelas 12. Katanya kalau kuliah dia mau belajar komputer, Pak, gitu. Makanya he's Mm-mm. starting to learn. So I would really appreciate if you can help him to understand what he needs to do just for him to be prepared for the itu college level nanti. Gimana kalau udah di universitas mau bikin apa, masuk ke teknik komputer kah? Manajemen sistem apa segala macam gitu. Oke, kalau misalkan dari perkuliahannya sendiri, kebetulan saya juga lulusan IT, jadi Tuh. biasanya itu di kuliahan IT itu biasanya dibagi jadi 3. Mm-mm. Yang pertama itu ngurusin bagian jaringan. Jadi all about of jaringan. Jadi eh, segala subnetting, terus segala bikin-bikin setting-setting router, terus orang-orang yang biasa kerjanya di Telkom, di tower-tower, dia dia tuh bisa nge-subnetting tower-tower dan lain-lain. Terus yang kedua itu developer. Nah, di developer itu biasanya dicabang lagi, Bu. Dicabang lagi itu ada web dev sama app dev. Jadi ada yang khusus untuk web sendiri, bikin web khusus bikin web, jadi website. Terus ada yang satunya bikin mobile apps. Jarang jarang ada yang AI. Soalnya AI itu kepake di web dev sama di
app dev. Jadi AI itu kan kayak mesin kita kita ajarin biar dia bisa mempelajari orang lain. Contoh sederhananya kalau misalkan ibu di Shopee, ibu misal search keyword sesuatu barang, terus nanti ada rekomendasi terus-terusan yang ibu dapat. Nah, itu salah satu penerapan dari AI itu sendiri. Jadi AI akan seperti itu. Jadi kalau misalkan aku bilang gampang, enggak, akan lebih rumit daripada game dev. Makanya itu kalau misalkan mau langsung lanjut ke AI, kurangi kopasnya dan benar-benar diperhatiin dari awal pembuatannya karena itu akan lebih rumit lagi, akan lebih kompleks lagi, akan lebih besar lagi. Karena kalau yang web dev, app dev, kita bikin aplikasi dan aplikasinya itu nurut sama apa yang kita pengen. Aplikasinya ya kita pengen A, aplikasinya tuh kita bikin aplikasi untuk A. Jadi aplikasinya nurut bikin A doang. Sedangkan kalau AI, kita ajarin A, dia bisa dapetin hasil B, C, D, dan seterusnya. Karena dia belajar, mempelajari sifat-sifat manusia. Gitu sih, pasti akan lebih ribet dan lebih rumit lagi sih. Gitu sih Bu, kalau dari saya. Oke, Eh, oke berarti dari tadi apa ya, dari orang tuanya Raski mungkin nanti didiskusiin lagi sama anaknya ya, mau lanjut atau enggaknya. Oke, jadi kalau misalkan nggak ada yang ditanyain lagi, eh, parenting parent parent team meetings kali ini kita sudahi cukup sampai di sini. Terima kasih untuk para orang tua yang udah mau join dan anak-anak yang udah mempresentasikan gamenya dengan sebaik mungkin. Thank you. Bapak, terima kasih banyak ya. Nisa Puma. Ya, Bless you, Pak. ya, thank you. Bye-bye.